Shalom, salam damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali di kelas kita pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kita kali ini adalah tentang dosa dan penebusan. Kita landasi topik ini dengan membaca Yesaya 44. Bapak baca ayat 22, 23, dan 24. Kita nanti melihat penegasan dari hal yang kita bicarakan dalam topik kita kali ini. Ayat 22, demikian ditulis di Yesaya 44. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, itu landasan topik kita membicarakan tentang dosa dan penebusan. Di Yesaya 44 ayat 22, 23, 24 yang barusan kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, Allah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Nah, dosa dihubungkan dengan pemberontakan, sebenarnya itu untuk menegaskan bahwa arti dosa yang paling pertama sekali adalah sikap memberontak. Atau dengan kata lain, sikap melawan Tuhan. Jadi itulah arti pengertian dosa yang paling pertama. Kalau kita mengingat peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa manusia pertama itu, itulah yang terjadi. Melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dan kemudian kata segala dosamu mengartikan bahwa kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Dan dihubungkan dengan kata dosa, kita tadi menemukan kata menebus. Itu artinya kalau dalam pengajaran Kristen berbicara tentang dosa, pasti berbicara tentang penebusan di dalamnya. Dan siapa yang menebus? Yaitu Allah sendiri. Yang disebut dalam ayat 24 tadi, akulah penebusmu. Jadi Allah sendiri penebus manusia dari dosanya. Nah, berikutnya, apa dosa itu? Kalau dari etimologi kata, maka kata Ibrani mewakili dan kata Yunani juga turut mewakilinya. Kata Ibrani untuk dosa adalah khatat, awon, pesya, ra. Dan kata Yunani, hamartia, pomeria, anomia, adikia. Jadi kata Ibrani dan kata Yunani memiliki beberapa kata untuk menjadi penjelasan dari dosa itu sendiri. Jadi dari kata-kata Ibrani, yaitu kata-kata dalam Alkitab Perjanjian Lama dan kata Yunani Perjanjian Baru, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa dosa adalah kegagalan. Dosa adalah kesalahan. Dosa adalah kejahatan. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah tidak menaati hukum. Dosa adalah kelaliman, termasuk sikap tidak adil atau ketidakadilan. Itu adalah dosa yang dapat diartikan dari kata-kata Ibrani maupun kata-kata Yunani yang disebutkan di atas. Singkatnya, dosa ialah
kejahatan dalam segala bentuk. Kejahatan dalam segala bentuk. Apakah dia tersamar atau nyata-nyata, itu adalah dosa. Kemudian, kita melihat ciri utama dosa dalam segala seginya, itu tertuju kepada Allah. Jadi kalau Alkitab mengajarkan tentang apa ciri utama dosa, maka itu selalu tertuju kepada Allah. Misalnya kalau kita membuka Alkitab di Mazmur 51 ayat 6. Daud mengakui terhadap engkau, terhadap Tuhan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jadi pengakuan Daud ini adalah menegaskan kepada kita, begitulah ciri utama dosa. Kalau Daud melakukan perbuatan dosa tertentu, yang misalnya dosa moralitas. Tapi dari pengakuan Daud ini jelas dosa moralitas itu sebenarnya adalah justru dosa yang tertuju kepada Allah. Mengapa? Karena Allah telah mengingatkan, berkehendak kepada manusia untuk menjauhi perbuatan amoral misalnya. Demikian juga Rasul Paulus menyadari bahwa keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, seperti dicatat di Roma 8 ayat 7. Jadi apapun keinginan daging, termasuk keinginan mata, termasuk hasrat-hasrat kita, nafsu-nafsu belaka kita, itu sebenarnya ciri utama dosa itu tertuju kepada Allah sendiri. Dan kemudian di 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita melanggar hukum Allah, justru itu menunjukkan bahwa ciri utama dosa tertuju kepada Allah. Dari ketiga teks itu dapat dikatakan bahwa semua sebutan perbuatan dosa dalam Alkitab adalah sikap atau tindakan melawan Allah, memberontak kepada Allah. Jadi sekali lagi ciri utama dosa dalam segala seginya tertuju kepada Allah. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kira-kira seperti itulah menggambarkan sikap dosa itu atau sikap memberontak melawan Tuhan itu. Manusia mengepalkan tinjunya kepada Allah. Nah, jadi dari mana asal mula dosa? Dosa telah ada di alam semesta ini sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Memang Alkitab tidak lengkap memberikan keterangan kejatuhan iblis bersama dengan malaikat-malaikatnya ke dalam dosa. Jadi misalnya kalau kita mencoba membaca dan memahami Yesaya 14 ayat 1 sampai 23, Yehezkiel 28 ayat 11-19, Lukas 10 ayat 18, di situ tersirat bagaimana yang pertama sekali justru makhluk surgawi itulah yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi hadirnya si penggoda di Taman Eden, di bumi ini, katakan demikian, justru itu merupakan bukti yang kuat bahwa dosa sudah ada sebelum Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kejadian 3, kalau kita baca, menceritakan jalannya peristiwa pencobaan. Sampai kemudian manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, di 1 Timotius 2 ayat 14 dan Yakobus 1, 13-15, di situ dapat kita baca bagaimana dosa itu diulas atau pencobaan itu, kejatuhan dalam usaha pencobaan itu dapat kita temukan di sana. Jadi jelas bahwa jenis keinginan atau hawa nafsu itulah yang disoroti untuk melacak asal mula dosa. Hawa, ibu manusia pertama itu, memberikan tempat kepada iblis, yang sebenarnya hanya boleh diduduki Allah saja. Hawa menyetujui serangan iblis yang menghujat kedaulatan Allah.
Hawa menginginkan bagi dirinya semacam hak-hak khusus yang sebenarnya itu dimiliki Allah dan dia ingin memilikinya. Jadi disitulah letaknya asal mula dosa dan sifatnya yang sesungguhnya. Jadi dosa tidak bermula pada tindakan terang-terangan, tetapi dosa timbul dari hati dan pikiran. Semua bermula di hati dan pikiran manusia. Itu penting untuk kita ketahui. Dan apa akibat-akibat dari dosa? Akibat-akibat yang timbul karena dosa, maka sikap manusia terhadap Allah. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 7-10, manusia bersembunyi terhadap Allah, manusia malu, manusia gentar, dan takut kepada Allah. Kemudian sikap Allah terhadap manusia apa? Tentu Allah pasti marah, geram, lalu mengusir manusia itu. Seperti ditulis dalam Kejadian 3, 17 dan seterusnya. Lalu akibat-akibatnya terhadap manusia apa? Maka di antara manusia, kejahatan yang satu melahirkan kejahatan yang lain. Seperti kita baca di Kejadian 4 dan 6 misalnya, keluarga pertama, akibat dosa yang pertama melakukan manusia, ada seorang kakak membunuh adiknya, Kain membunuh Habel. Itulah kelahiran kejahatan baru yang lahir dari dosa pertama. Apalagi akibat-akibat yang timbul dari dosa itu tentu terhadap alam semesta. Dan kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 17, tanah tempat hidup manusia, tanah yang diolah untuk berusaha dan ciptaan lain menjadi terkutuk. Jadi ikut berdampak mengalami akibat dari dosa itu. Jadi sungguh tragis sebenarnya akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga hal-hal lain pun dan pihak-pihak lain pun ikut merasakan akibat kutukan dari dosa itu. Dan kita tahu di Alkitab dikatakan akibat dari dosa adalah maut. Seperti dicatat di Kejadian 2, 17, 3, ayat 9, Roma 6. Jadi dosa itu sungguh amat berat. Kita tidak sanggup memikulnya. Dosa itu sungguh amat berat. Kita tidak sanggup memikulnya. Bahkan manusia menjadi tawanan dosa. Jadi manusia itu ditawan oleh dosa, diikat oleh dosa, dibuat menjadi tidak merdeka. Jadi dosa itu menjajah manusia. Dan dengan demikian sebenarnya secara moral manusia itu menjadi budaknya dosa, diperbudak oleh dosa, diatur oleh dosa, dikontrol oleh dosa, dibawa ke sana kemari oleh dosa. Manusia benar-benar menjadi budak dosa. Oleh karena itulah, kemudian Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang menebus kita dari dosa itu. Demikian beratnya dosa itu, demikian luas implikasinya, dampak-dampaknya, sehingga tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menebus dosanya. Tidak ada satu agama pun atau ideologi manapun atau usaha apapun yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menebus dirinya dari perbudakan dosa, dari tawanan dosa, dari ikatan dosa tadi. Maka kita temukan dalam Perjanjian Lama istilah Goel, penebus. Jadi penebus, Goel ini adalah orang yang membeli kembali milik atau rumah yang sudah dijual agar harta pusaka tetap berada dalam warisan keluarga. Itulah Goel, makna dari kata penebus. Jadi penebusan berarti pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan cara membayar harga.
Jadi misalnya kalau kembali ke istilah penebus atau goel tadi yang digambarkan di bagian atas tadi, anggota keluarga dapat membeli kembali anggota keluarganya yang sudah menjadi budak itu. Kira-kira demikian. Ada referensi teksnya di Imamat, Yeremia, dan ada juga teks-teks lain. Jadi dalam perjanjian lama, Allah itu disebut sebagai penebus. Terutama sekali karena ia yang menyelamatkan atau membebaskan umatnya dari perbudakan, dari pembuangan dan malapetaka. Seperti yang digambarkan dalam usaha Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari pembuangan mereka. Dalam pengertian seperti itulah kita memahami tema penebusan tadi dari yang kita baca dari Yesaya 44 ayat 22, 23, dan 24 tadi. Hanya Allah yang sanggup membebaskan dan membayar harga. Hanya Allah yang sanggup membebaskan dan menebus bangsa Israel dari perbudakan, tawanan, dan beban berat dosa, dan demikian juga bagi semua manusia di muka bumi ini. Dan kalau kita lihat makna penebusan dalam perjanjian baru, maka kita memandang kepada Yesus Kristus. Namun sebenarnya dalam perjanjian baru, Yesus itu tidak pernah disebut sebagai penebus. Kita mengingat tadi di perjanjian lama disebut Allah yang menebus. Jadi Allah lah sang penebus sebenarnya. Tetapi konsep tentang penebusan, konsep tentang penebusan dipakai untuk menggambarkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi maksudnya Allah lah yang tetap sebagai penebus dan karya keselamatan Yesus yang rela mati di kayu salib itu adalah karya Allah sendiri. Tapi Yesus mau bersedia menjadi korban penebusan. Jadi sekali lagi, itu artinya Allah lah penebus, tetapi Yesus Kristus mengerjakan tugas penebusan itu. Jadi dalam konteks karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, penebusan berarti membeli kembali atau menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain. Dan itu pasti berhubungan erat dengan konsep tentang membayar suatu harga dan suatu tebusan. Jadi itu menjadi pembanding bahwa Yesus dengan kurban yang dibuat oleh imam besar Israel memohon pengampunan bagi orang Israel sendiri, demikianlah Allah telah mengorbankan putranya sendiri, Yesus Kristus sebagai kurban untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi Yesus disebut anak domba Allah yang dikurbankan untuk mengampuni dan melepaskan orang berdosa dari maut. Jadi singkatnya Yesus memberikan hidupnya sebagai tebusan supaya Allah mengampuni manusia. Jadi dalam hal ini sekali lagi Allah lah penebus, tetapi anak domba Allah yaitu Yesus Kristus dikorbankan dan dia mau memberi hidupnya sebagai tebusan. Yesus harus mati untuk membayar pengampunan Allah dan menebus manusia dan dunia. Dan itu terjadi karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dosa. Hanya Allah yang sanggup melakukannya melalui korban Yesus Kristus. Dan keberadaan manusia yang berdosa ini berasal dari, sekali lagi, dosa manusia pertama. Dari kitab peristiwa Kejadian 3 itu, yang tadi sudah diingatkan berdampak pada seluruh ciptaan Allah yang lain. Karena itu, tujuan penebusan Allah adalah untuk memperbaharui seluruh ciptaan yang dulu amat baik, maka lewat penebusan inilah Allah ingin mengembalikannya untuk kembali baik. Jadi penebusan tidak hanya menengok ke belakang ke Golgota, tetapi penebusan mengajak semua manusia
untuk memandang ke depan, ke kebebasan, ke kemerdekaan yang di dalamnya kita sebagai orang yang ditebus berada, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Jadi firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan kemudian dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Jadi, pesan akhir dari topik kita ini mengajak kita semua, mengajak kita anak-anak kami sekalian, marilah selama dalam proses pertumbuhan jasmani, jiwa, dan rohani, dalam proses pendidikan yang kalian jalani, dalam proses hidup terus-menerus sepanjang kita dipercayakan Tuhan kehidupan, mari kita ingat, kita telah ditebus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, ditebus dari perhambaan perbudakan dosa. Sebagai jawaban kita, respon kita kepada Allah atas perbuatan penebusan itu, marilah kita muliakan Allah dengan seluruh hidup kita. Memuliakan Allah dengan tubuh kita, memuliakan Allah dengan jiwa kita, memuliakan Allah dengan roh kita. Seluruh apa yang ada pada kita untuk memuliakan Allah.